karakter anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana habituasi di sekolah, perilaku kepala sekolah, guru, bahkan staf. Jadi tindakan atau fakta, satu tindakan itu lebih berharga, lebih bermanfaat daripada 1000 ucapan, kata-kata, 1000 tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa podcast yang berbahagia, selamat berjumpa dengan kami Edukes, Educational Podcast PGRI atau PGRI Educational Podcast. Hari ini kita akan membahas isu-isu penting dalam dunia pendidikan yang insya Allah di tengah-tengah bulan yang suci ini akan memberikan pencerahan pemikiran untuk guru, kepala sekolah di seluruh Indonesia. Untuk knowledge sharing kali ini sudah hadir di hadapan saya seorang tokoh muda yang tidak asing lagi, Bapak Dr. Zezen Musbah. Assalamualaikum Kang Zezen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Agus. Saya bahagia, terhormat berada diundang di podcast yang insya Allah inspiratif dan bermanfaat ya bagi dunia pendidikan, khususnya guru-guru dan terkhusus lagi kepada guru anggota PGRI di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih juga Kang Jajan. Suatu kehormatan buat podcast kami, Kang Jajan bisa hadir. Saya sebenarnya sering menyebutnya Kang Prof. Insya Allah sebentar lagi Profesor. Amin. Kita doakan. Amin, amin. Nah, untuk para pemirsa di PGRI mungkin tidak asing lagi Pak Dr. Jajan ini, tetapi saya bacakan sedikit saja CV beliau. Ya, beliau adalah salah satu ketua PB ya. Ketua PB PGRI. Kemudian sekarang masih aktif sebagai dosen UIN dan penulis serta pengamat pendidikan. Sudah lebih dari 17 buku Kang Jajan tulis. Luar biasa Kang Jajan. Nah Kang Jajan, hari ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan isu-isu pendidikan terkini. Ya. Meskipun tema besar kita adalah Great Leader, Great School, tetapi kita akan buat pembahasan kita ini jadi beberapa seri Kang Jajan. Ya. Nah, yang pertama Kang Jajan berkaitan dengan kecerdasan. Selama ini kan kita sering mendewa-dewakan kecerdasan itu, bahwa anak yang cerdas adalah anak-anak yang cerdas dalam bidang logik ya, logik dan rasional. Maka dulu itu anak-anak yang cerdas pasti pintar matematika, pintar fisika, nah itu pasti dibilang cerdas. Nah di dalam perkembangan teori kekinian, ternyata kecerdasan itu tidak begitu sekarang itu. Seperti Howard Gardner dalam Multiple Intelligences, ada 8 atau 9 kecerdasan yang beliau sampaikan. Nah, pendapat Kang Jejen berkaitan dengan hal ini ya, seperti apa? Silakan Kang. Ya, jadi Kang Agus, isu-isu yang akan kita bicarakan itu sesungguhnya hipotesisnya adalah bahwa mitos-mitos yang terjadi selama ini di persekolahan kita itu sebenarnya juga ada peran besar dari yang kita sebut dengan kepala sekolah. Oh iya. Yeah. Jadi kalau nanti ada banyak mitos yang terjadi pada dunia pendidikan kita, sesungguhnya bertumpu pada kualitas yang kita sebut dengan kepala sekolah gitu. Nah jadi saya yakin bahwa masih banyak sekolah-sekolah kita yang tidak menyiapkan sekolah dalam alam keyakinan bahwa anak-anak harus difasilitasi. Harus difasilitasi dengan kurikulum
di kelas, di luar kelas biasa kita sebut ekstrakurikuler. Ya. Itu agar apa? Agar semua anak happy. Semua anak happy, semua anak belajar dengan penuh kesenangan. Karena apa? Karena potensi bakat mereka difasilitasi, terlayani Okay. dengan baik. Oleh karena itu tidak ada diskriminasi pengetahuan tadi. Jadi tidak ada yang unggul hanya anak-anak di bidang matematik, sains, gitu. Tapi juga yang talenta di bidang olahraga, seni, AI, itu terfasilitasi. Nah, hanya dengan fasilitas yang memadai itulah maka kita sebenarnya bisa menyebut sekolah berbasis multiple intelligence atau sekolah berbasis kecerdasan jama, meskipun saya sepakat tidak harus eksplisit ya, tetapi sesungguhnya pendidikan bagi saya adalah yang memfasilitasi, yang melayani anak dari berbagai talenta. Betul. Nah, kemudian kalau ada yang nanya, kalau gitu mahal dong Pak Jejen. Apakah harus mahal? Kalau gitu mahal dong. Memang menjadi relatif gitu, menjadi relatif. Tapi justru di situ tantangannya menjadi kepala sekolah. Tantangannya adalah bagaimana menyediakan fasilitas. Karena tentu kalau menginginkan hasil yang bagus, ya harus ada proses yang bagus juga gitu. Nah, jadi isu tentang kecerdasan tadi mestinya sekolah memiliki banyak juara. Sekolah para juara. Sekolah para juara. Jadi kalau kita sudah bukan eranya lagi juara kelas, tapi eranya adalah juara bidang studi. Betul. Pengalaman saya di sebuah sekolah swasta di Bogor ketika saya menjadi guru, ternyata kalau mindsetnya adalah talenta yang beragam tadi, kecerdasan yang beragam, hampir tidak ada satu anak menguasai semua bidang. Maka ketika akhir tahun diumumkan tentang tadi juara-juara tadi, ternyata yang naik ke panggung hampir semua siswa. Karena semuanya juara. Semua juara. Yang juara di bidang olahraga, seni itu tidak juara di bidang matematik, sains. Sebaliknya ya. Yang juara di bidang sains, matematik, teknologi itu tidak juara di dalam bidang seni. Ini saya kira eranya di situ, Pak Mas Kang Agus. Kang Jejen, padahal sebenarnya ya, kalau kita lihat filosofi Ki Hajar Dewantara, kan dalam perspektif Ki Hajar, pendidikan itu tuntunan. Tuntunan untuk apa? Supaya anak-anak itu mengaktualisasikan, mengembangkan kodratnya atau potensinya. Mungkin orang sekarang menyebutnya multiple intelligence, ya. Agar apa? Agar anak-anak itu selamat dan bahagia. Ternyata itu. Tadi saya kira sependapat dengan Kang Jejen. Anak-anak bisa bahagia kalau dia itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu. Kalau dalam istilah multiple intelligence, bagaimana kancil yang punya kompetensi pandai berlari, tapi yang tadinya larinya kencang, masuk ke pendidikan kita semakin kencang. Bukan ketika masuk dalam pendidikan kita, kancil itu kehilangan daya kompetensinya. Begitu mungkin Kang Jejen ya. Jadi Kang Agus, problem utama yang dimiliki oleh persekolahan kita adalah tolok ukur ya. Penilaian yang tunggal terhadap potensi anak yang berbeda-beda. Kita sering mendapatkan istilah ujian. Pada saat ujian, ikan, monyet, burung, itu dengan keahlian yang berbeda-beda, diuji dengan berenang, ujian yang sama, terbang, lari, tapi diujikannya satu model. Nah, itu yang membuat anak-anak kita nggak happy, ya, berada di sekolah karena tidak ada fasilitas yang sesuai dengan
talenta mereka. Nah, saya kira ini kalau kita merubah mindset kepala sekolah terutama, saya kira saya yakin bahwa persekolahan kita bukan saja akan berprestasi, tapi juga menjadi sebuah lingkungan yang sangat menyenangkan, nyaman bagi anak-anak kita. Ada kerinduan tuh anak-anak ada kerinduan untuk kembali ke sekolah karena terus terang saja di Indonesia saya bisa mengatakan tidak banyak rumah yang nyaman, buat anak-anak, rumah yang di mana anak bisa bereksplorasi. Nah, saya kira solusinya adalah sekolah-sekolah kita harus menjadi jembatan dari sebuah situasi di mana rumah tidak ideal bagi pengembangan minat dan bakat. Saya kadang-kadang berpikir begini, Kang Jajan, punya sebuah mimpi. Kalau sekolah menjadi sebuah tempat yang menyenangkan, mengasyikkan buat anak-anak. Jadi ketika libur itu, anak-anak tuh bertanya, kapan nih saya harus ke sekolah lagi? Kapan Senin? Kapan hari Senin? Oh, kok udah Jumat? Oh, atau kok udah Senin lagi sih? Nah, mungkin kalau setiap sekolah melakukan hal-hal yang tadi, itu akan terjadi ya, Kang ya? Ya, jadi salah satu fungsi sekolah di kita seharusnya adalah menjadi jembatan bagi situasi di mana angka kemiskinan yang identik dengan tidak terpenuhinya ruang belajar yang kondusif di rumah-rumah kita, maka sekolah harusnya menjadi alternatif bagi pengembangan minat dan bakat anak-anak kita. Betul. Bahkan bukan hanya minat dan bakat ya, tetapi akhlakul karimah juga saya kira sekolah menjadi tumpuan harapan sekarang, Kang. Nah, ini yang mitos berikutnya, Kang Agus. Ya, apapun kurikulum kita, siapapun menterinya, selalu mendeklar bahwa karakter itu yang paling utama. Ya, persoalannya adalah bagaimana fasilitasi pengembangan karakter. Nah, ini kita lupa bahwa yang paling utama untuk pembentukan karakter adalah contoh. Ya, keteladanan, uswatun hasanah. Jadi bukan didiskusikan, bukan ditulis di dalam buku-buku pelajaran, bukan lahir dalam program-program yang bersifatnya itu tekstual. Dibicarakan di dalam upacara, dikhotbahkan, ya, dikultumkan, bukan. Nah, bahwa karakter anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana habituasi di sekolah, perilaku kepala sekolah, guru, bahkan staf. Sebutlah satpam, orang-orang di kantin. Nah, itu harus merupakan representasi dari karakter. Dulu kita punya kantin kejujuran. Ya, bagaimana nasibnya sekarang? Gitu kan? Nah, jadi kuncinya di dalam karakter yang diyakini justru akan merupakan variabel utama kesuksesan dan kebahagiaan anak-anak kelak, itu tidak boleh hanya sekedar tekstual dibicarakan, tapi dia harus menjelma. Maksudnya begini, bagaimana kepala sekolah pada saat bersama guru, guru pada saat bersama sesama guru, guru pada saat melayani siswa. Nah, habituasi, attitude, behavior, pimpinan, guru, staf, satpam, orang-orang di kantin, itulah yang akan membentuk anak-anak kita. Ya, terakhir misalnya kebersihan itu tidak perlu diceramahkan. Bahkan to be honest, jangan disebut anadopa tuminal iman, dipasang besar-besar, tapi toilet kita, kelas kita, lingkungan kita kotor. Itu nggak akan ini. Jadi tindakan atau fakta, satu tindakan itu lebih berharga, lebih bermanfaat daripada 1000 ucapan, kata-kata, 1000 tulisan. 1000 halaman tulisan, 1000 jargon, nggak ada. Yang penting tadi fakta, contoh nyata di hadapan anak-anak itulah. Nah, kenapa ini penting di sekolah? Karena kita masih memiliki satu fakta bahwa
tidak banyak loh orang tua yang bisa memposisikan diri sebagai edukator, sebagai pendidik, meskipun dia yang paling utama, pertama dan paling utama, tapi itu tidak didapatkan oleh anak-anak. Nah, mereka harus dapat di sekolah. Jadi intinya tugas sekolah ini nggak ringan ya. Betul. Artinya tugas kepala sekolah tidak ringan. Iya, kalau karakter itu kan kalau buat saya itu butuh komitmen, butuh keteladanan, butuh konsistensi. Dan mungkin tidak butuh banyak modal ya. Ya. Oke, menarik sekali Kang Jajan ini. Saya kira kalau kita bicara satu topik aja itu bisa selesai 1 jam. Tapi karena tayangan kita perdana, mungkin hari ini kita seperti membuka silabus saja Kang Jajan ya. Nah tadi kita sepakat bahwa sebuah sekolah tergantung kepala sekolahnya. Sebuah sekolah atau kepala sekolah yang baik akan memfasilitasi minat dan bakat anak-anak dan juga karakter anak-anak yang sebagai pondasi pendidikan kita. Nah yang kedua Kang, tentang lokal dan global nih Kang ya. Kita tahu sekarang ini ada the world is flat atau dunia itu sudah tidak berbatas Kang sekarang. Ya, kadang-kadang kita lebih cenderung kepada lokal saja. Padahal sekarang sebenarnya lokal dan global itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, untuk sekolah-sekolah yang ingin mengembangkan sekolahnya menjadi lebih baik, bagaimana pandangan Akang tentang lokal dan global ini? Iya, kita sering mendapatkan data bahwa hasil PISA kita misalnya itu di bawah negara-negara tetangga. Di bawah Palestina ya. Ya, Malaysia, Singapura apalagi, itu Thailand gitu. Nah, jadi itu standar internasional. Nanti kalau kita lebih luas lagi, kita kalah jauh dengan India, apalagi China, Tiongkok ya. Nah, salah satu analisa kenapa kita kalah itu di kapasitas atau kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris. Maka kepala sekolah sekarang, menurut saya, mindsetnya harus diubah. Harus berubah. Ya. Jangan orientasinya hanya bagaimana anak saya lulus di perguruan tinggi negeri, di sekolah swasta populer misalnya elit, jangan. Kepala sekolah harus mulai beyond lokal. Jadi targetnya sudah harus menembus batas. Ya, universitas 100 universitas terbaik di dunia. Gitu. Harus ke sana saya kira. Dan ya terus terang saya melihat SMA plus PGRI ke arah sana sepertinya gitu kan, meskipun bertahap tentu saja. Artinya apa? Salah satu yang harus dikuasai oleh kelas internasional itu, yang targetnya adalah bukan lagi lokal tapi global, adalah bahasa asing. Nah, kenapa demikian? Karena tentu saja kita tidak ingin negara kita selalu tertinggal. Tidak ada lagi alasan tidak mudah karena penduduk kita banyak. Ternyata China penduduknya yang lebih banyak mampu. India mampu bersaing. Jadi persoalan kita sesungguhnya mindset di kepala sekolah yang masih berpikirnya lokal. Gitu. Nah, kenapa demikian? Tentu saja juga terkait dengan kebijakan nasional kita ya. Artinya kita membutuhkan kepala sekolah yang out of the box. Paradigmanya tuh udah harus out of the box ya gitu. Atau malah bikin kotak baru ya. Bikin kotak baru. Kotak itu yang kita sebut dengan optimisme bahwa sesungguhnya tidak ada anak yang tidak pintar. Tidak ada anak yang tidak pintar, tetapi kalau mereka kita fasilitasi dengan sumber belajar, dengan tenaga pendidik yang punya kemampuan bahasa asing yang bagus, pengalaman yang global gitu, anak-anak kita pasti bisa mencapai kompetensi yang standarnya internasional. Jadi sekali lagi sesungguhnya problemnya bukan di kecerdasan anak, di kapasitas anak, tapi
kurangnya fasilitasi. Ya. Ya, untuk yang standar global tadi. Ya. Saya tidak melihat misalnya di sini soal negeri swasta. Ya. Keduanya punya potensi yang sama. Nah, kuncinya di kepala sekolah. Ketika kepala sekolah punya optimisme, punya kepercayaan diri bahwa anak-anak saya bisa, maka itu kemudian akan diikuti oleh tersedianya kelas khusus yang bersifat internasional atau tadi global. Dan saya yakin pada akhirnya anak-anak kita itu mampu bersaing meskipun ya tidak di angka 50%. Saya kira 10% saja sudah akan mengalami kuantum dari sisi daya saing. Kisah kita pasti akan naik. Gitu. Persoalannya sekali lagi tidak difasilitasi ya. Dan kalau ini tidak bergerak baik dari sisi pemerintah maupun swasta, ya kita tidak akan bisa maju ya dari atau menggeser status kita sebagai negara yang selalu rendah atau kalah daya saing dengan negara-negara tetangga. Oke Kang, jadi nyambung tadi dengan pembicaraan tema yang pertama tadi, isu yang pertama. Kita kan sudah paham sekarang bahwa semua anak itu cerdas. Ya sekarang bagaimana kecerdasan itu lebih ditingkatkan lagi dengan penguasaan bahasa. Saya sama kawan-kawan kadang-kadang berpikir begini, apapun jurusannya, senjatanya dua. Pertama adalah teknologi informasi, yang kedua bahasa Inggris. Seperti itu Kang. Ya. Jadi karena tadi kalau berpikir global itu ya tidak ada lain seperti itu. Sekolah harus menyadari sepenuhnya bahwa mendidik anak-anak dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik itu memberikan bekal buat mereka untuk hidup di masa kini dan di masa depan. Ya, jadi persoalan di bahasa misalnya, kita sudah punya best practice pesantren modern. Pesantren modern berhasil memberi bekal dasar di dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena apa? Mereka berhasil karena praktek. Jadi bahasa bukan sekedar teoritik, tapi praktik. Bukan sekedar grammar ya, tapi praktisnya. Jadi bahasa digunakan di dalam aktivitas keseharian. Nah, yang kedua persoalan di teknologi, penguasaan teknologi. PR-nya, saya ingin mengatakan jujur, PR-nya tidak mudah karena elektrifikasi kita itu masih rendah dibanding negara-negara maju. Kalau bicara teknologi informasi kaitannya dengan internet misalnya, koneksi internet, fasilitas internet, kita masih mengalami problem dasarnya di elektrifikasi, ya, kelistrikan. Kalau kita bicara tentang pemerataan, ya, keadilan dari infrastruktur tadi teknologi informasi, kita pasti bicara elektrifikasi. Elektrifikasi kita masih menjadi problem. Kalau di Bogor di sini mungkin tidak ya. Mungkin tidak ya. Tapi kita di ujung-ujung pelosok itu 3T misalkan. Ya, jadi persoalan teknologi informasi ini mau tidak mau harus ada komitmen dari pemerintah. Harus pemerintah gitu. Karena kan sebenarnya tanggung jawab utama pendidikan tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Jadi saat ini kan Kang, sumber daya belajar itu melimpah sekali dalam genggaman anak-anak. Kalau anak-anak kita mampu memanfaatkan sumber itu untuk pengembangan kompetensinya, wah kayak gimana tuh anak-anak Indonesia itu. Jadi kalau saya sering mengatakan mastering anything, anak itu bisa jadi apa saja. Smart, simple saja solusi di ujung jari. Tetapi tadi salah satu kuncinya adalah karena sebagian besar yang ada dalam internet itu adalah yang berbahasa Inggris. Maka semakin meyakinkan kita bahwa kemampuan bahasa Inggris ini sangat penting. Begitu Kang ya? Gini Kang, menarik ini ya soal tadi ya, self study. Self study. Jadi saya sepakat bahwa kita sebagai guru ya, pendidik itu bisa disebut berhasil kalau anak didik kita tuh mampu menguasai apa yang disebut learn how to learn. Learn how to learn. Learn how to learn.
artinya dia sudah punya kapasitas internal, motivasi internal, ya, rasa ingin tahunya tinggi. Betul. Jadi ketika anak lulus, kalau dia suka, cinta belajar, membaca buku, Ya. meskipun sudah lepas dari sekolah kita, nah itu kita berhasil. Iya, tahu caranya belajar ya. Tahu caranya Jadi yang dilihat how-nya. 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 Nah, saya bahkan melihat program-program pelatihan yang dari pemerintah, yang dari sekolah, dari yayasan, itu sumbangannya terhadap peningkatan kapasitas guru, intelektual guru, saya yakin hanya sekitar 10-20%. 80% sangat dipengaruhi oleh tadi motivasi internal. Betul. Jadi sesungguhnya tugas utama pendidik adalah bagaimana menjadikan anak didik kita pembelajar. Pembelajar, bukan bagaimana mengajar, tapi bagaimana siswa belajar. Jadi pembelajar mandiri dia. Pembelajar mandiri, betul. Pembelajar mandiri yang punya keyakinan bahwa belajar itu sepanjang hayat, betul. Tidak bisa disekat oleh sekolah, oleh kampus, betul. Tetapi dimanapun, kapanpun dia mencintai belajar. Keranjingan belajar. Keranjingan belajar. Karena apa tadi? Yeah. Karena sumber dayanya sudah sangat melimpah. Sudah melimpah. Ya, big data. Yeah. Ya, datanya sudah sangat melimpah sekali. Yeah. Nah, persoalannya adalah kita tidak berhasil melahirkan anak didik yang pembelajar. Manusia pembelajar. Jangan-jangan itu kenapa terjadi? Jangan-jangan karena kita pendidik juga nggak suka belajar. Bahkan ada yang berhenti belajar. Ya? Berhenti belajar. Nah, jadi sebenarnya tugas terberat dari kepala sekolah adalah bagaimana sekolah itu menjadi ekosistem untuk belajar. Betul. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tersedianya perpustakaan dengan koleksi-koleksi buku yang terupdate, laboratorium yang lengkap, tempat-tempat belajar yang nyaman gitu ya. Dan terakhir tentu saja adalah budaya. Nah, budaya yang dibangun antara posisi atau hubungan kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan staf, yang memungkinkan terjadinya kolaborasi. Betul. Bukan individualistik. Ya, karena hasil yang besar, hasil yang signifikan, hebat, itu hanya bisa dicapai dengan kolaborasi. Betul. Jadi guru-guru, siswa kita punya tradisi, punya keyakinan bahwa dan tidak takut untuk mengutarakan ide-ide gagasan kepada kepala sekolah, kepada guru, sehingga mereka menjadi tim yang hebat. Itu. Jadi untuk memiliki tim yang hebat itu harus muncul seorang leader, seorang kepala sekolah yang empati terhadap guru-guru, terhadap staf. Karena kalau hanya simpati, hanya ucapan, tidak empati, ini dua hal yang berbeda. Tidak akan ada perubahan apapun itu ya. Ya, jadi di sini perbedaan industri dengan persekolahan, dengan pendidikan. Betul. Bahwa yang dikelola oleh kepala sekolah itu human. Manusia. Maka hubungan itu harus memanusiakan. Itu, memanusiakan. Artinya apa? Kalau ada prestasi, ada apresiasi. Ya. Nah, gitu. Jadi apresiasi itu atau dirayakan bersama. Selebrasi karena bukan keberhasilan individu, tapi keberhasilan bersama. Keberhasilan kelompok. Itu terjadi, saya yakin sekolah itu punya ekosistem untuk tadi untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas apa yang kita impikan gitu. Kalau tadi kita ingin global, kita ingin fasilitasi kecerdasan anak bisa tercapai kalau ada ekosistem yang dibangun dari kultur yang bagus tadi. Menarik sekali. Ekosistem yang dibangun dari kultur yang baik.
Nah tentu ekosistem kultur yang baik juga, mungkin kita tidak boleh melupakan anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ya Kang ya. Ya kan? Kadang-kadang kan terlupakan. Padahal sebenarnya pada dasarnya mereka juga punya potensi. Mereka punya kecerdasan juga sama di dalam multiple intelligence pasti ada. Ya. Nah, mengenai hal ini bagaimana Kang? Ini PR saya kira ya. Persekolahan kita tidak disiapkan bagi anak-anak, bagi siswa-siswa yang tidak normal ya. Baik secara fisik, dari psikisnya. Sekolah inklusi kita masih terbatas. Masih terbatas. Sampai pemerintah itu kan memberikan dana khusus ya, sumbangan khusus bagi sekolah-sekolah yang komitmen pada inklusi. Jadi sekolah yang nyaman, yang memfasilitasi bukan saja anak-anak normal, tapi juga anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, memang tidak mudah karena ini mengharuskan tersedianya tenaga pendidik yang punya punya background kesarjanaan di pendidikan khusus, fasilitasi di sekolahnya begitu, dan tentu tidak harus semua ya, tidak harus semua sekolah demikian, tapi tidak boleh tidak ada anak-anak yang tidak memperoleh haknya. Ya, tidak boleh melupakan mereka. Tidak boleh melupakan mereka, tidak boleh ada anak yang tidak mendapatkan hak untuk belajar, untuk punya pendidikan hanya karena tadi sekolah kita tidak siap untuk menerima mereka. Karena bangsa besar tentu adalah bangsa yang berkeadilan dalam memfasilitasi semua anak. Oke, para pemirsa sekalian, sudah banyak sekali nih jurus-jurus yang disampaikan Kang Jejen bagaimana kalau kita ingin membangun sekolah yang berkeunggulan ya Kang Jejen ya. Nah selanjutnya Kang, masalah lingkungan nih Kang. Ya, kan sekolah itu tidak boleh tercabut dari lingkungannya. Tidak boleh ada disorientasi pendidikan di masyarakat. Nah, apa pandangan Kang Jejen berkaitan dengan hal ini? Ya, ada istilah bagi kepala sekolah, bagi pemimpin yang sangat peduli pada isu-isu lingkungan. Ya, isu-isu lingkungan itu istilahnya di activist leaders, ya, pemimpin aktivis. Jadi sebenarnya konsep dari industrinya itu bahwa berbisnis itu tidak hanya semata memperoleh materi, tetapi harus juga memikirkan bagaimana kontribusi bisnis industri bagi lingkungan yang lebih baik, gitu, pemanasan global, sampah, gitu kan. Karena itu kalau dalam konteks pendidikan tentu sesuai dengan namanya pendidikan, tentu harus lebih dari sekedar industri ya. Sekolah harus menunjukkan sebagai agen perubahan di dalam kontribusi terhadap isu-isu lingkungan. Dan ini lagi-lagi kuncinya kepala sekolah. Kita tidak, misalnya kita ingin melihat kontribusi sekolah apa di dalam isu lingkungan, misalnya paperless. Ya, kita menerapkan paperless misalnya. Mana hal-hal yang bisa cukup dengan PDF gitu, dengan aplikasi-aplikasi, termasuk bagaimana penggunaan listrik, ya, penggunaan semua hal yang terkait dengan hal-hal bagaimana pengelolaan sampah kita, ya. Apakah kita masih menggunakan air minum kemasan atau tumbler, ya, kita membawa tumbler. Jadi kita menginginkan
sekolah-sekolah punya kontribusi positif, kontribusi yang nyata bagi lingkungan yang lebih baik. Kalau kita lihat misalnya isu soal banjir ya, sebenarnya itu kan pasti ada terkait dengan budaya, budaya buang sampah, budaya mencintai lingkungan gitu. Nah, kalau masih terjadi banjir gitu, itu pasti ada kontribusi langsung tidak langsung. Apakah sekolah kita gagal melahirkan individu yang tadi punya karakter peduli lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan? Saya yakin ada gitu. Kelihatannya sepele gitu, tetapi saya yakin kalau kita memulai dari tadi program-program paperless ya, bagaimana kita menggunakan tempat minum yang bisa diisi ulang begitu, komitmen ya tadi, komitmen kuncinya. Karena betul bahwa sekolah justru karena disebut sekolah, schooling itu harusnya merupakan lembaga pertama dibanding industri tadi untuk praktik contoh-contoh dari kepedulian lingkungan. Nanti kalau mau lebih melompat lagi, bagaimana sekolah punya riset-riset yang berbasis isu-isu lingkungan gitu, menciptakan sebuah temuan yang bisa mengurangi misalnya pemanasan global, dan tidak hanya itu sebenarnya ketika bicara isu lingkungan atau isu-isu global ya, sesungguhnya yang penting juga adalah soal isu kemiskinan. Kita tahu bahwa angka putus sekolah kita masih tinggi. Masih tinggi angka putus sekolah kita. Warga miskin kita masih banyak. Artinya itu berkorelasi dengan banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya untuk memiliki pendidikan dasar. Padahal itu dijamin oleh undang-undang dasar kita bahwa anak miskin, anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, maka saya membayangkan sekolah kita punya kontribusi di dalam sekian persen menampung anak-anak dari keluarga miskin. Jadi semacam cost sharing, begitu. Jadi tidak boleh ada di satu wilayah di mana di situ ada sekian sekolah, tetapi justru angka putus sekolah banyak. Tidak boleh. Nah, itu menurut saya itu bagian dari di activist leaders, kepala sekolah yang bukan saja berpikir kuantitas, memperoleh sebanyak-banyaknya siswa, memperoleh banyak materi, tetapi lupa dengan isu bahwa banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena memang tidak mampu. Kita tahu data menunjukkan bahwa di level SMA itu perbandingannya 51% swasta, 49 itu negeri. Artinya pemerintah saja tidak akan cukup untuk menampung. Tidak akan cukup dan tidak mampu. Tidak mampu. Maka kontribusi sekolah-sekolah swasta sangat penting. Kalau di SD hampir banyak, di negeri, SMP juga demikian. Nah, jadi saya kira kepala sekolah harus bergeser tuh ke melihat ke dalam, tapi juga harus melihat keluar, gitu. Nah, tadi saya lengkapi ya terkait dengan kuantitas. Nah, jadi isu lain yang penting, saya kira kita tidak berorientasi seharusnya pada kuantitas, meskipun idealitasnya, kuantitasnya bagus dan kualitasnya juga bagus. Tapi yang tidak boleh kita lupa bahwa kualitas ini jangan sampai terabaikan hanya karena kita fokus pada kuantitas. Jadi kualitas ini maksudnya apa? Pasti terkait dengan
target global tadi, menciptakan anak-anak yang punya kapasitas global. Itu kemudian punya kualitas dari sisi karakter tadi. Ya, kualitas tadi itu kualitas karakternya. Jadi pada saat mereka menjadi individu, terjun di masyarakat, terjun di pemerintahan, mereka akan menjadi sosok negarawan. Sosok yang sangat peduli lingkungan. Semakin banyak kualitas kepribadian tadi, saya kira semakin besar potensi negara kita menjadi negara yang maju, negara yang sedikit demi sedikit korupsinya menurun. Karena problem kita kan di situ, di mentalitas korup gitu. Dan tentu saja nanti akan mengubah secara perlahan sistem merit system, ya, merit system, bukan patronase sistem, patron sistem, di mana banyak talenta-talenta yang bagus, yang hebat, tidak bisa masuk ke dalam sebuah sistem struktur pemerintahan, terabaikan karena masih tingginya patron sistem tadi, sistem yang bukan berdasarkan merit system. Tuh. Jadi generasi-generasi yang kita didik dengan cara pandang kualitas tadi, saya yakin ketika mereka pada akhirnya menjadi pemimpin, mereka bisa mengubah tadi dari patron ke merit system gitu. Jadi ya mentalitas. Nah, sorry, saya ingin melanjutkan ya, Kang Agus. Ya, silakan. Dari diskusi tadi supaya tidak lupa ya. Jadi kita kan sering, Kang Agus, ini sistem yang kita ubah sistem atau humannya. Atau humannya gitu. Nah, kita berusaha moderat. Pada saat kita membangun, kita harus punya sistem yang baik untuk melahirkan produk atau hasil kebijakan yang bagus. Tetapi pada saat yang sama kita harus mendidik, melahirkan, menyiapkan generasi yang unggul juga. Kalau kita punya sistem bagus tapi humannya error, tidak ada artinya itu sistem. Sistem yang bagus tapi di tangan orang yang salah, dia akan mengubah sistem. Atau dia akan tidak menggunakan sistem itu. Ya, sebaliknya kita punya talenta-talenta yang bagus, ya, sumber daya yang bagus, tapi sistem kita tidak bagus, itu problematik. Jadi dua-duanya harus dibangun secara sinergi, secara bersamaan gitu. Jadi antara sistem sama kualitas manusianya. Jadi kita tidak bisa bicara parsial, tapi kita bicara holistik. Ya, membangun sumber daya di satu sisi, tapi juga menciptakan sistem. Gitu. Itulah kualitas ya. Kualitas. Ya. Baik, Kang Jajan, menarik sekali perbincangan kita, knowledge sharing kita di Edukes PGRI. Para pemirsa sekalian, kita akan bertemu kembali dalam seri Edukes berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.